Selamat sore waktu Indonesia, selamat siang waktu London dan Birmingham. Salam sejahtera, salam sehat, salam 24 jam. Selamat datang kepada teman-teman semua. Nama saya Hardi Harkomoyo atau Yoyo. Saya Counselor Pensosbud KBRI London. Senang sekali pada kesempatan ini kami menghadirkan Bapak Duta Besar Desa Percaya dan juga Bapak Ricky Subagja sebagai Ketua Timnas Indonesia All England 2021 pada konferensi pers kedua. Baik, Bapak dan Ibu, nanti pada akhir press conference akan ada kesempatan untuk Q&A, 3 pertanyaan. Silakan untuk menulis pertanyaan di kolom chat. 3 penanya pertama akan kami bacakan dan akan mendapatkan respon, baik untuk Bapak Desra Percaya maupun untuk Bapak Ricky Subagja. Kesempatan pertama kami persilakan Pak Desra, waktu dan screen kami persilakan. Terima kasih Mas Yoyo. Yang saya hormati dan saya banggakan Kang Ricky Subagja dan teman-teman pahlawan, pejuang, anggota Timnas di Birmingham, teman-teman media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman media semuanya. Semoga dalam kondisi sehat. Dan tentu saja saya juga senang sekali dan bahkan mendapat kehormatan kedua kalinya. Ini jarang-jarang nih saya bisa satu platform dengan Kang Ricky Subagja. Satu kehormatan ini Kang, idola bulu tangkis saya. Kalau Kang Ricky main tuh dulu saya sampai nggak bisa duduk, pasti loncat-loncat. Sampai istri saya diem, kenapa sih nggak bisa? Jadi badminton is also ada di DNA saya itu Kang. Jadi you are very close to our heart. Perkenankan teman-teman saya untuk menyampaikan update atas penarikan partisipasi atlet bulu tangkis Indonesia dari turnamen All England yang diselenggarakan di Birmingham. Mohon maaf, saya tidak dapat memenuhi permintaan wawancara satu persatu. Banyak sekali teman-teman telepon, saya mengerti, saya memahami teman-teman perlu informasi, perlu update. Tapi mohon maaf karena saya yakin juga ini dialami oleh Kang Ricky. Kita harus banyak melakukan lobby, pendekatan, komunikasi dengan banyak pihak. Dan saya juga berani menyampaikan sesuatu ke media kalau sudah koordinasi dengan Kang Ricky. Ini penting sekali karena Kang Ricky adalah dan teman-teman di Birmingham adalah yang paling tahu perasaan kecewa, marah, frustrasi di lapangan. Kalau saya kan bilang, oh ya saya juga marah, tapi saya yakin di lapangan tuh marahnya jauh dari saya. Saya pastikan bahwa semua upaya dan opsi sudah kami lakukan bersama tim KBRI secara maksimal dan kembali lagi dengan koordinasi dekat dan erat dengan Kang Ricky di Birmingham dalam 2 hari terakhir. Bahkan ini teman-teman saya boleh jujur dalam 2 hari terakhir ini saya lebih sering kontak-kontakan dengan Kang Ricky daripada dengan istri saya sendiri. Tapi alhamdulillah demi kebaikan dan juga menjaga martabat nama baik Indonesia. Semua upaya tersebut telah saya laporkan secara rutin kepada Ibu Menlu, Ibu Retno Marsudi, dan bahkan saya juga tadi sampaikan ke Kang Ricky, Bu Menlu pun sudah berkomunikasi langsung dengan Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab dan menyampaikan secara jelas posisi Indonesia. Kemarin secara maraton dan intensif saya dan tim KBRI telah melakukan komunikasi, pembicaraan, dialog, lobby dengan banyak pihak, termasuk dengan Pak Dubes Owen, Dubes Inggris di Jakarta, Dubes Sarah Cook dari Kementerian Luar Negeri Inggris, Pak Richard Graham, kawan kita, anggota parlemen, dan juga utusan khusus PM Boris Johnson.
Adrian Christie, Ketua Badminton Inggris, Paul Erik Hoyer Larsen, Presiden BWF, serta Dr. Jennifer Smith dan Dr. Nick Pierce dari NHS. Dari berbagai pendekatan dan upaya yang saya lakukan tersebut, latar belakangnya adalah bahwa fakta yang ada, Indonesia sudah ditarik dari turnamen All England tanpa ada komunikasi yang jelas dan langsung dari pihak BWF dan panitia. Ini cara penyampaiannya nggak pas. Ya. Saya juga sudah mendiskusikan dengan Kang Riki opsi-opsi praktis apa nih yang perlu kita lakukan. Baik pada masa All England dan juga pada masa berikutnya, meskipun beberapa opsi masih harus didiskusikan dan diputuskan oleh pengurus pusat PBSI. Tapi kita berhak untuk mendiskusikan dan menyampaikan kira-kira opsi apa. Ini yang sudah kita diskusikan bersama. Saya sangat memahami teman-teman sekalian kemarahan, kekecewaan, rasa frustrasi para pahlawan kita, para wakil bangsa yang bertempur di All England. They are the best. Itu kalau hitung-hitungan udah pasti itu dapat juara. Ya. Tapi diberhentikan dengan begitu saja tanpa salah kita, gitu loh. Ini yang nggak fair yang saya dapat memahami. Sebagai penggemar bulu tangkis dan penggemar berat bulu tangkis Indonesia, pendukung berat, saya juga marah, saya juga kecewa dan frustrasi atas penarikan mereka dari turnamen dan beberapa perlakuan yang semestinya tidak diterima oleh pejuang kita. Kadang-kadang, maaf, dalam komunikasi saya dengan Paul Erik Larsen dan juga dengan penyelenggara Adrian Christie, saya agak nggak diplomatis. Ya mohon maaf, sebagai duta besar saya juga manusia, saya sampaikan marah saya, kecewa saya, dan frustrasi saya. Dan ini ya mereka harus dengar. Dan saya juga minta Anda yang harus bisa menyelesaikan, Anda yang bisa menenangkan rasa marah kita. Dan salah satunya adalah coba dong, harus ada pendekatan langsung kepada tim kita, apakah ke Kang Riki ataupun kepada PBSI. Itu saya sampaikan secara jelas. Apalagi saya juga nih jujur nih, ingin sekali ke Birmingham, ketemu sih mudah-mudahan ya, lihat paling enggak Anthony S. Ginting, Jonathan Christie, Kevin Sanjaya, Markus Gideon, Hendra Setiawan, Muhammad Hasan, Fajar Alfian, Muhammad Ardianto, Krisya Polii, Apriani Rahayu, Pravin Jordan, dan Melati Daiva, Oktavianti berjuang, bertempur. Ini banyak sekali warga Indonesia mau ke sana, tapi ya udah deh. Faktanya memang kita nggak bisa, ada protokol yang tidak memungkinkan, ada aturan tidak memungkinkan, tapi setidaknya setiap hari kita bisa memberikan dukungan moral dan menonton online. Nah, dari berbagai pertemuan dan pendekatan, pesan yang saya sampaikan konsisten, tidak boleh ada diskriminasi dan perlakuan yang tidak fair terhadap atlet Indonesia. Ini saya sampaikan kepada semua pihak dan kepada teman-teman atau pihak lain yang saya lakukan pendekatan. Saya juga meminta klarifikasi antara lain bagaimana kasus seorang pemain Turki ya yang udah ketahuan positif kok lolos jebol bisa ikut main, bahkan ditariknya pun 1 hari setelahnya. Bagaimana ada kasus tes PCR ulang yang dilakukan terhadap 4 pemain India, 2 pemain Thailand, dan 1 pelatih Denmark. Dan juga beberapa perlakuan tidak pantas yang dialami oleh pemain Indonesia setelah ditarik dari turnamen. Nanti Kang Riki juga bisa berbagi pengalamannya dan juga pengalaman teman-teman yang mengalami secara langsung. Dari pertemuan kami dengan pihak Kemlu Inggris dan Otoritas Kesehatan Inggris, NHS maupun Public Health England tadi malam sampai jam 9, secara jelas mereka menyampaikan 2 poin. Yaitu pertama, tidak ada kebijakan dan niat sama sekali untuk melakukan diskriminasi dan perlakuan tidak fair kepada semua tim termasuk tim Indonesia.
dan juga disampaikan permintaan maaf kalau memang ada tindakan dan perlakuan yang dirasakan sebagai diskriminasi dan perlakuan tidak fair. Kalau pihak Inggris kan konteksnya dalam pelaksanaan protokol. Kedua, memastikan bahwa memastikan klarifikasi atas beberapa pengalaman yang dapat dikategorikan sebagai diskriminasi terhadap penerapan protokol kesehatan di Inggris. Tadi yang sudah saya sampaikan, contoh 3 kasus di atas. Kepada Presiden BWF, Paul Erik Harrison, dan juga kepada Ketua Badminton Inggris, Adrian Christie, pesan tersebut sudah saya sampaikan secara langsung dan kembali lagi agak nggak diplomatis dalam pembicaraannya, dan juga untuk ketegasannya saya sampaikan surat ya dengan permintaan khusus agar dia klarifikasi kepada apakah ketua tim kita Kang Riki ataupun kepada PBSI. Dan pesan saya kepada BWF, kepada Paul Erik Hoyer Larsen, jelas sekali. Ya, saya katakan bahwa Anda BWF tidak kompeten, bahwa Anda tidak siap melaksanakan All England di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang memang sulit dan menantang. Nah, dari berbagai komunikasi dan upaya yang telah kami lakukan secara maksimal, dapat saya simpulkan bahwa tidak ada kebijakan yang bersifat diskriminatif, namun karena kompetensi BWF tidak baik dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, telah terjadi diskriminasi dan unfair treatment. Saya ulang ya, kesimpulannya adalah tidak ada kebijakan yang bersifat diskriminatif, namun karena kompetensi BWF tidak baik dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, telah terjadi diskriminasi dan unfair treatment. Apa selanjutnya? Tentu saja dari segi kebijakan akan ada tindak lanjut review antara pemerintah dengan PBSI. Setidaknya selanjutnya di Inggris apa? Saya berkewajiban sebagai Duta Besar RI memastikan keamanan dan keselamatan para pahlawan kita yang masih berada di Birmingham. Saya memastikan bahwa tim Indonesia dapat kembali secepatnya ke Indonesia dengan aman. Dan setelah press conference ini, saya akan berangkat menuju Birmingham, mencoba untuk bertemu dengan Kang Riki. Syukur-syukur dari jendela pun saya udah happy deh. Kalau syukur-syukur bisa ketemu secara fisik, tentu saja dengan mematuhi protokol dan memberikan dukungan moral kepada para pahlawan Indonesia. Dan saya ingin mendengar langsung berbagai keluhan unfair treatment. Ini juga baik untuk tindak lanjut berikutnya. Tentu saja yang saya lakukan nanti ke Birmingham dengan teman-teman beberapa dari KBRI mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih Mas Yoyo, Kang Riki, terima kasih sekali. We are with you, Kang Riki. Don't question that. Dan juga, sekali lagi ini kehormatan buat saya. Saya bisa bangga nih sama anak saya. Saya satu platform sama Kang Riki Subagja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Duta Besar Desra Percaya. Berikutnya kesempatan kami persilakan kepada Pak Riki Subagja untuk menyampaikan butir-butir press statement. Pak Riki Subagja, silakan. Baik, terima kasih Mas Yoyo dan juga Pak Dubes, Pak Desra, juga teman-teman wartawan. Yang pertama tentu saya ucapkan syukur alhamdulillah bagaimana kerja keras ya dari Pak Desra sebagai Dubes RI di Inggris yang begitu luar biasa terus membantu mensupport kita dengan kejadian yang ada yang memang sekali lagi ini di luar dugaan kita. Namun tentu kerja keras daripada Pak Desra sendiri
yang tadi di mana sudah disampaikan, baik itu komunikasi dengan pemerintah, juga BWF dan lain sebagainya, ini yang memang kita harapkan. Jadi apa yang memang Pak Desa lakukan, ini memang harapan-harapan dari kita. Walaupun memang sampai hari ini tim Indonesia yang sudah boleh dikatakan yang sudah tidak mungkin keinginan untuk melakukan atau melanjutkan pertandingan All England 2021. Ada hal lain yang memang selain itu harapan kita bagaimana kita fokus untuk bisa kembali kita ke tanah air. Ya, yang mana tadi juga sudah disampaikan Pak Desa bahwa salah satu tugas atau salah satu tujuan utama bagaimana yang pertama tentu tim Indonesia ini tetap dari 24 orang tim Indonesia dalam keadaan sehat dan kembali atau sesegera mungkin mengurus kepulangan tim Indonesia yang tadi juga sudah disampaikan hari ini insya Allah akan berangkat ke Birmingham dan saya ucapkan terima kasih. Nah jadi inilah yang menurut saya yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman media. Saya tidak panjang lebar mengenai teknis yang beberapa waktu lalu kita sudah sampaikan, tetapi saya fokus bagaimana kepulangan tim Indonesia sekalipun memang di dalam aturan kemarin karantina 10 hari dari tanggal 13 hingga tanggal 23, namun ada beberapa hal yang memang kita perjuangkan juga dengan fakta-fakta yang ada. Kita bisa sesegera mungkin, tentu kita juga tidak melewati atau melanggar aturan-aturan yang ada. Juga tadi sudah disampaikan Pak Desa bahwa tetap sebelum kepulangan kita juga harus melakukan tes PCR, yang ini juga sangat-sangat disupport oleh Pak Desa, juga KBRI Indonesia di Inggris, yang nanti akan segera mungkin kita juga lakukan. Jadi intinya kita atau saya juga akan fokus bagaimana mengurus kepulangan yang tentu sangat dibantu oleh KBRI di Indonesia di Inggris. Yang kedua, kita tidak memang memikirkan lagi bahwa keinginan ya untuk bisa terus melanjutkan pertandingan. Namun tentu berharap pada satu catatan proses ini akan nanti juga terus berjalan, baik itu PBSI, bagaimana komunikasi dengan BWF, hal-hal banyak yang terjadi, baik itu keanehan ataupun kejanggalan ya dari penyelenggaraan All England kali ini. Bagaimana beberapa negara sebelumnya, baik India, Thailand dan juga Denmark, bagaimana mengulang tes yang dilakukan, ini juga banyak kejanggalan-kejanggalan. Nah, ini yang proses-proses ini menurut saya ke depan tentu proses-proses ini akan terus berjalan. Sekalipun tadi sudah sampaikan juga BWF meminta maaf, namun secara resmi pun belum membuat satu pernyataan permintaan maaf dari BWF ataupun dari penyelenggaraan oleh dan. Tetapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akan fokus mengurus kepulangan tim Indonesia yang mana tadi sudah sampaikan sekali lagi Pak Dubes, Pak Desa, juga kawan-kawan di KBRI. Saya ucapkan banyak terima kasih atas itu luar biasa, membantu, sangat-sangat membantu, terutama pada saat ini karantina. Mas Yoyo yang sering komunikasi juga saya saya ucapkan terima kasih. Pak Desa sekali lagi ini saja juga teman-teman, ini saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman media. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan sampai dengan kepulangan, tentu nanti ada satu tes lagi, yang mana mudah-mudahan hasilnya juga negatif, sehingga kita memang betul dalam keadaan layak, dalam keadaan sehat semua sampai di tanah air. Itu saja Mas Yoyo, juga rekan-rekan media dan Pak Desa yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rizky, Pak Riki.
Selanjutnya kita akan membuka sesi Q&A untuk 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yang diperoleh adalah dari Ice, ayujakarta.com. Izin bertanya untuk Pak Desra, bagaimana respon NHS terkait opsi yang kemarin Bapak ajukan? Lalu terkait 7 orang positif, apakah pihak NHS mengetahui jika 7 orang positif tersebut dites sendiri tanpa adanya pendampingan dari nakes? Karena hasil tes berubah negatif hanya dalam waktu 24 jam. Demikian untuk pertanyaan pertama, mungkin satu-satu dulu ya. Silakan Pak Desra. Terima kasih Mas Yoyo, Mbak Ayu, terima kasih pertanyaannya. Dalam interaksi komunikasi dengan NHS, NHS memang punya peraturan yang jelas dan ketat. Juga ini dengan mempertimbangkan saat ini apa sih yang terjadi di Inggris, itu mereka juga menyampaikan di sini ini angka positifnya masih naik, ya, artinya positif penularan, dan juga ada varian baru, kemudian juga ada varian Brazil, ada varian Afrika Selatan, dan terakhir ada varian Filipina. Ini yang terjadi. Jadi mereka memang menerapkan konteks protokol ini dalam tracking and tracing. Ya. Nah, saya sampaikan pertanyaan saya pertama. Kalau satu positif dari Turki di pesawat, logikanya kan semua yang dikarantina, betul katanya, betul. Itu aturannya adalah semua dikarantina dan disebut sebagai close contact, 10 hari karantina. Nah, terus saya kejar, kenapa tim kita hanya 20 yang terima, ya, yang 4 enggak? Ini enggak konsisten dong. Nah, dia jawabnya adalah ini juga tergantung dari bagaimana seorang penumpang mengisi passenger location room, ya, passenger form ya, formulir passenger locator form. Jadi ada form yang harus diisi. Nah, keakuratan pengisian ini juga menentukan, dan artinya apa? Mayoritas tim kita itu comply, disiplin, mengisi dengan benar, dan penumpang yang lainnya itu juga harus ditrace menurut dia. Terus saya tanya juga, ini kenapa ada 7 ya dilakukan retest? Dia memang mengakui, ini kembali lagi kepada penyelenggara ya, pada BWF. Ini penyelenggara itu melakukan PCR tentu saja bukan oleh NHS langsung, pasti melakukan outsourcing ya. Nah, dalam kaitan ini NHS menengarai ada inconclusive test result. Jadi result yang nggak konklusif nih, maka NHS bilang no, harus dites lagi ya, dan itu dites lagi oleh lab yang lebih kredibel. Ya, itu dengan rujukan dari NHS. Itu yang terjadi. Itu mungkin jawaban saya. Kemudian dikaitkan dengan 3 kasus lagi tadi apa Mas ya, mengenai itu yang terkait dengan ini Pak, yang terkait dengan apa 7 kasus orang itu sudah dijawab sama Pak. Yang 7 udah jawab ya, yang mengenai ya. Turki juga sudah. Ya, sudah semua Pak. Sudah semua Bapak. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya itu maaf, satu lagi Mas Yoyo, maaf saya lupa. Saya juga sampaikan ke NHS begini, kita berdebat ya, pakai logika, dan saya bukan orang medis tapi saya punya logika. 1 orang pemain Turki dikatakan positif ya, otomatis ya, karena itu di dalam satu pesawat, maka tim kita dikatakan close contact. Ya, terus diminta isolasi mandiri kan? Ya udah, oke. Nah, logikanya adalah ini pertandingan sudah berjalan beberapa hari, ya, dan bahkan panitia kelupaan, ya, kelupaan atau nggak tahu, ini kembali lagi masalah kompetensi, menarik pemain Turki. Nah, pemain Turki satu pesawat dengan tim Indonesia. Mereka semua sudah bergaul, bergabung, bermain. Lah logikanya kan mereka juga close contact dong. Nah, NHS memahami itu close contact, oleh karena itu NHS minta dilakukan segera PCR kepada semua. Itu yang tanggapan disampaikan oleh NHS dengan komplain yang kita sampaikan.
Makasih Mbak Ayu. Terima kasih Pak Desra. Pertanyaan berikutnya adalah untuk Pak Dubes dan Pak Riki. Selamat sore, saya Natalia dari AFR. Ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama, apakah Indonesia berencana memboikot All England? Tidak ikut lagi dalam ajang All England selanjutnya. Pertanyaan kedua, apakah tim Indonesia akan dijemput dengan pesawat khusus charter? Dan yang ketiga, apakah Indonesia juga akan menggugat WWF ke pengadilan UK? Jadi ada 3 pertanyaan dapat direspon oleh Bapak Desra dan Bapak Rizky. Kesempatan pertama untuk Pak Desra dulu, silakan Pak. Terima kasih Mbak Natalia. Ini kan pertanyaan ke depan bagaimana. Tadi juga Kang Riki sudah menyampaikan kita akan melakukan evaluasi ya ke dalam ini dan juga menentukan langkah dari pemerintah, langkah dari PBSI apa. Jadi mungkin terlalu awal kita mengatakan memboikot, tapi kalau ditanya Desra percaya sebagai seorang fanatik penggemar badminton dan juga sebagai pendukung berat fansnya pemain-pemain Indonesia, jawaban saya boikot aja, udah bikin rusuh diperlakukan nggak benar. Ini adalah saya nggak diplomatis ya, tapi itu emosi saya, itu adalah reaksi saya katakan boikot aja, tapi tentu saja saya yakin pemerintah dan PBSI dan juga nanti dalam review akan memberikan semacam opsi-opsi apa. Misalkan yang mungkin dilakukan adalah oke, All England jalan terus, tetapi poin-poin yang dicapai dengan menjadi juara itu tidak dihitung dalam ranking pemain dunia. Ini kan salah satu opsi ya. Nah, kedua, harus ada perbaikan dari protokol kesehatan dan juga janji nggak sampai terulang lagi lah. Kalau itu tidak ada ya buat apa ikut-ikut All England lagi. Kita juga nggak kekurangan turnamen yang besar misalkan seperti itu. Tapi tentu nanti Kang Riki dan PBSI lebih berkompeten untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi kalau pertanyaan ini kepada saya bukan sebagai diplomat, saya sebagai Desra percaya, saya juga kesel loh. Lah boikot aja ngapain sih sampai jalan nggak ada kendaraan diperlakukan seperti itu. Dan juga gini loh, ini logikanya ya, kalau gini, tim kita tuh udah baik, niatnya baik ya, menerima email, kemudian lapor ke panitia. Semestinya yang panitia lakukan, BWF lakukan, defend the player ya, pertahankan player ini, player bukan abal-abal. Jadi minta dong exemption, ada enggak? Jadi ada upaya dulu lah dari BWF. Ini kan enggak langsung gitu, langsung dicabut begitu aja. Komunikasinya mana gitu ya. Dan kedua mengenai dijemput dengan pesawat charter, Kang Riki, ini duitnya siapa ya Kang Riki ya? Saya juga tahu nih beberapa teman ini berkorban loh biaya sendiri. Itu kan juga kita realistis saja. Tetapi yang ingin kita pastikan, saya dan Kang Riki memastikan bahwa kepulangan secepatnya aman dan nyaman. Itu loh teman-teman. Saya sih nggak bisa membayangkan ketidaknyamanan teman-teman di Birmingham ditarik begitu aja sementara pertandingan tetap berlangsung. No, I cannot accept. Jadi our priority is very clear. Saya dan Kang Riki sepakat pulang secepatnya dengan aman dan nyaman dan dengan dignity ya. Maaf, ini para pahlawan kita ini nggak kalah ya. Justru mereka punya mental juara. Yang kalah itu ya sorry itu sih BWF, nggak benar itu penyelenggarannya. Mengenai gugat ke pengadilan dan UK di UK, mungkin nanti itu menjadi bagian opsi dalam review pengkajian kembali PBSI dan juga Kemenpora dan pemerintah tentunya. Terima kasih Mas Yoyo, Mbak Natalia. Silakan Kang Riki. Ya, terima kasih Pak Desa juga teman-teman media. Saya hanya ingin menambahkan bahwa memang tentu kekecewaan yang sangat besar ya ketidakikutsertaan yang dengan cara-cara yang seperti ini sangat-sangat betul, sangat-sangat kecewa, sangat-sangat marah, sangat-sangat kesal. Baik saya secara pribadi juga tentu yang secara kaitan langsung para atlet ya, bagaimana momen
yang sebetulnya secara protokol kesehatan kita semua kita sudah lakukan, ya, dari mulai keberangkatan, dari mulai sampai dengan Birmingham kita semua kita lakukan. Namun kejadiannya seperti ini, dan pada saat momen-momen yang dinyatakan kita harus isolasi, dari hotel, perlakuan dari panitia pun kita harus jalan kaki. Terakhir yang kemarin itu Hasan Hendra yang sedang main, kita sempat nunggu sebentar, selesai kita langsung digiring pulang dengan jalan kaki. Padahal setelah itu kan masih ada Anthony Ginting yang seharusnya juga main setelahnya. Tetapi karena memang harus hari itu juga, saat itu juga kembali ke hotel, ya, dan dari situ dari bisa bayangkan apa yang terjadi di dalam pikiran atlet, ya. Saya rasa tidak ada yang paham, saya rasa semua juga atlet mengalami yang what's wrong istilahnya, ya. Ini tidak masuk akal, kok tiba-tiba berhenti, kita tiba-tiba harus suruh pulang, ya, di karantina. Nah, ini betul-betul saya rasa seorang atlet, nah, kita memang ini atlet-atlet yang top players, ya, yang justru bahkan kesempatan besar bisa meraih gelar juara di All England 2021 ini. Bisa terbayang bagaimana ini ancaman-ancaman untuk atlet-atlet yang lain, negara-negara yang lain. Sementara ini kita tarik, ya, panitia mengeluarkan kita dari ajang All England 2021. Bisa terbayang bagaimana mereka, saya yakin sekalipun ada penyampaian permohonan maaf walaupun secara resmi dari baik itu panitia ataupun ya, bagaimana ditariknya atau dikeluarkannya tim Indonesia di All England kali ini sangat-sangat untuk tim kita jelas merugikan, tapi untuk negara lain jelas ini sangat menguntungkan. Dari kepulangan itu sampai dengan hotel, namun ada satu catatan Pak Desta juga kawan-kawan media, harapan tentu pada saat sebelum hari ini awalnya kita berharap, kita meminta langsung PCR dan katakanlah hasilnya negatif, kita bisa melakukan atau melanjutkan pertandingan. Namun saya rasa sampai dengan hari ini yang tidak memungkinkan, ya, tetapi paling tidak kalau dianggap berkaitan, ya, dari Istanbul atau satu pesawat tadi, terus yang kita tim sudah 5 hari, hari kemarin itu sudah 5 hari di Birmingham, kalau keterkaitan itu baik di hotel, di lapangan, selayaknya seluruh tim, seluruh negara, seluruh peserta ini harus dilakukan PCR atau harus dilakukan karantina. Dan kalau itu tidak dilakukan, kita berharap juga All England kita berhenti, ya, di All England 2021. Namun ini tentu proses, ya. Saya rasa tadi saya sudah sampaikan di awal, saya hanya fokus kepulangan hari ini. Saya hanya fokus kepulangan tim ke Indonesia. Nah, tapi ada satu harapan lagi, mudah-mudahan ini melalui PBSI nanti ke BWF, kita berharap siapapun yang katakanlah ini semua menjelang Olimpik, ya, menjelang Olimpiade, di mana poin ini sangat penting. Nah, kita berharap All England ini saat ini tidak berlaku poin itu. Ya, nah ini kita belum tahu untuk lanjutannya, tapi kita berharap kali ini ketidakikutsertaan Indonesia di All England, semoga BWF tidak menentukan poin, ya, untuk siapapun yang juara di All England kali ini di 5 sektor yang ada, di tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda campuran, ya, kita berharap All England ini tidak ada poin, ya, karena merasa Indonesia diperlakukan ya tadi yang sudah banyak disampaikan oleh Pak Desta sebagai Dubes RI, ya, hal-hal dari NHS, ya, bagaimana keteledoran dari BWF itu sendiri, ya, justru kita harusnya dilindungi oleh BWF nih, diperjuangkan karena kita anak buahnya istilahnya PBSI kan ini organisasi yang di bawah BAC, Asian Badminton, dan juga BWF, Badminton World Federation. Seharusnya dilindungi, diperjuangkan, karena kita juga All England ini top players yang kita bawa, nomor 1 dunia Kevin Sanjaya, Marcus Gideon, dan juga teman-teman yang lain, Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan, Grace Poli, ini top players yang kita bawa, Hasan Hendra,
semua. Nah, ini yang sebetulnya harapan besar kita. Tapi satu harapan tadi, mudah-mudahan Olimpik ini, saya tidak tahu, tetapi ini hanya harapan aja. Semoga poinnya tidak dilakukan poin siapapun yang juara di Olympiade 2001. Itu saja tambahannya, Pak, atau rekan-rekan media. Sekali lagi saya hanya fokus mengenai kepulangan ke tanah air, dan mudah-mudahan tidak ada kendala, dan kita juga terus mengikuti apa yang dilakukan, artinya protokol kesehatan, dokumen-dokumen juga lengkap. Setelah hasil PCR mungkin sebelum kepulangan, kita juga harus terus mengikuti sehingga memang pada saatnya perjalanan kepulangan ke tanah air ya berjalan dengan lancar dan sehat semuanya. Itu saja harapan saya untuk saat ini, Pak. Terima kasih Pak Riki. Ini sekarang adalah pertanyaan terakhir dari Margit IDN Times kepada Kang Riki. Pertanyaannya adalah, peristiwa ini tentu sangat berpengaruh pada psikis atau mental atlet kita di sana. Apakah sudah ada langkah yang saat ini dilakukan tim PBSI untuk terus memberikan semangat secara psikis dan menjaga mental atlet kita? Mengingat jika mental atlet kita drop, tentunya kurang baik untuk persiapan kualifikasi dan Olimpiade nantinya. Nanti akan dijawab oleh Kang Riki. Sementara untuk Pak Dubes Desra, Pak Desra, apakah ada langkah-langkah yang diambil pemerintah melalui KBRI untuk mengupayakan agar wakil Indonesia boleh pulang sebelum masa karantina 10 hari selesai? Apakah mungkin dilakukan dan kapan rencana kembali ke tanah air? Kesempatan pertama untuk Kang Riki, silakan. Baik, terima kasih. Nah, yang pasti memang sangat berat ya yang dialami oleh tim kita, atlet-atlet kita, 12 atlet kita yang dikirim ke All England ini top players semua. Ya, tentu sangat berat bagaimana proses perjalanan yang cukup panjang, long trip ya. Dan kondisinya seperti itu. Tentu saya hanya bisa menyampaikan ya bahwa kondisi yang ada saat ini tentu ini sangat tidak mudah. Namun para atlet juga sudah walaupun sangat berat, walaupun katakanlah saya ini juga legowo ya kalau bahasa kita ya istilahnya tidak keikutsertaan di All England kali ini dengan kondisi yang seperti ini masih bisa diterima. Namun tadi sebetulnya harapan yang saya pun memangnya harapan tim kita semua bahwa ini tidak boleh diteruskan atau bisa diberhentikan All England. Ini harapan mereka ya sehingga fair ya. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, ini sebenarnya harapan-harapan para atlet juga, harapan-harapan tim kita ya bahwa bagaimana harus tes PCR, harus semua secara berkomunikasi berkaitan ini dianggap ini. Itu harapan yang tadi saya sampaikan, harapan tidak hanya harapan saya tapi harapan artis semua, termasuk keikutsertaan kembali di All England ini yang menurut saya juga ini sangat tidak mungkin. Tapi ada satu hal saya ini sudah bisa dipahami oleh para atlet ya, tapi ada satu hal, atlet memang minta sesegera mungkin untuk kembali ke tanah air, untuk mempersiapkan kembali event-event kejuaraan-kejuaraan yang memang sangat penting sebelum menjelang ke Olimpiade. Jadi hanya itu teman-teman atlet semua permintaan ya segera mungkin, dan alhamdulillah Pak Desra selaku duta besar Indonesia di Inggris sangat-sangat memperjuangkan untuk hal harapan-harapan daripada tim untuk sesegera mungkin bisa kembali ke tanah air. Jadi itu saja sudah cukup. Artinya yang lain bisa kita pahami, walaupun secara mental pasti ya tidak bisa langsung bisa diterima, tetapi ada satu harapan besar sesegera mungkin bisa kembali ke tanah air. Itu sudah sangat-sangat mengobati para tim tim atlet-atlet kita yang saat ini sedang karantina. Itu saja Mas Yoyo jawaban saya. Terima kasih.
Terima kasih Kang Riki. Pak Dubes, Pak Desra silakan. Terima kasih Margit. Isu ini semalam memang kami angkat dalam pertemuan dengan Dubes Sarah Cook dari Kemlu Inggris dengan NHS juga. Karena kalau dari aturan protokolnya kan wajib isolasi mandiri 10 hari. Saya bilang, wow, luar biasa, ngapain nungguin di Birmingham gitu kan. Saya bilang gini, enggak, saya nggak paham gini. Akhirnya saya angkat, saya minta boleh pulang segera. Terus secara verbal mereka mengatakan no problem, ya, dalam artian dari hotel ke airport, naik pesawat dan terbang. Saya nggak percaya dengan kata-kata saja, dan ini yang masih saya kejar sampai saat ini, baik ke Kemlu dan NHS, adalah minta jaminan dan kepastian itu secara tertulis. Ya, ini udah ngalamin yang nggak enak, ini jangan sampai ngalamin lagi nggak enak. Yang saya nggak mau bahwa begitu mau keluar dari hotel pun ketahan karena nggak ada surat, itu katanya verbal, ini nggak mau. Tetapi untuk memastikan jaminan keamanan, keselamatan dan nyaman, nanti pada saat Kang Riki mau pulang dan teman-teman, saya juga sudah menyatakan garantinya saya akan mengawal teman-teman dari hotel sampai airport dan sampai terbang, dan baru saya merasa lega. Dan kembali lagi, mereka ini pulang juara, mentalnya mental juara, ya. Ini teman-teman di garis bawahi, nggak ada itu kalah, karena faktanya memang nggak pernah kalah. Ini karena kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang tidak memungkinkan, dan penyampaian ke kitanya juga nggak betul. Itu mungkin Mas Yo jawaban saya terhadap pertanyaan Margit dari IDN. Terima kasih Pak Desra dan Pak Riki. Itu mengakhiri. Kang Riki masih ada tambahan, Mas? Ya, silakan. Ya, sampaikan tadi sebetulnya harapan besar tentu fokus bagaimana bisa segera mungkin kepulangan. Karena kenapa? Kita juga menghitung Pak Dubes, Pak Desra, kita juga menghitung ada aturan di Indonesia pada saat kembali atau sampai kita di tanah air juga kita harus dikarantina. Nah, ini juga satu poin lagi juga atau satu tugas berat lagi yang memang harus dilakukan. Nah, oleh karena itu kita berharap memang bisa segera mungkin, dan alhamdulillah tadi Pak Desa sebagai sebagai Dubes RI tadi sudah menyampaikan jaminannya maksud jaminannya Dubes kita. Nah, ini luar biasa. Nah, tinggal menunggu ya hal-hal yang lain. Tadi kalau secara verbal, secara lisan sudah disampaikan oleh NHS, namun tentu supaya tidak kita kecolongan dua kali, betul saya sepakat ini harus ada secara tertulis ya, sehingga kita memang kepulangan ini juga lebih leluasa, lebih enak, sehingga sampai di tanah air dengan aman. Jadi itu salah satunya juga kenapa, karena memang pada saat sampai kita tanah air 5 hari kita harus karantina. Jadi kalau kita nambah lagi dari 10 hari sekarang sampai dengan cukup lama kita akan kehilangan tentu ini sangat-sangat dampaknya yang menambah beban berat untuk para atlet terutama. Itu tambahan Mas Yoyo dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin sebagai kalimat terakhir, kata-kata terakhir, Pak Desra sebelum kita tutup, dan Pak Riki secara singkat. Dari saya, Mas Yoyo, suatu kehormatan buat saya. Ini blessing in disguise ya. Kalau nggak ada kejadian yang tidak enak, saya nggak bahkan bisa lebih kenal dengan idola saya. Ini sangat subjektif ya. Saya berkesempatan, dan saya juga mengatakan ini mental juara yang sangat sportif, dan saya semakin kagum nih Kang Riki. Nanti saya mau minta tanda tangan Kang Riki, dan modusnya nih, saya mau bawa PCR kit. Jadi PCR-nya tuh nggak usah nunggu dari panitia dari Inggris. Kita juga punya, kita juga bawa. Kita jagalah martabat pahlawan pejuang kita. Hatur nuhun Kang Riki. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Desra. Pak Riki, silakan. Ya, saya rasa sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan supportnya Pak, dari saya, baik saya pribadi dan ini juga saya sampaikan kepada tim. Saya pagi-pagi karena saya sudah tanya atau Kak Riki kapan kita pulang, nah itu Pak pertanyaan yang pertama itu dari pagi.
dari atlet. Jadi saya sampaikan dari yang tadi pukul 10 kita akan Zoom meeting dengan Pak Dubes, dan pasti yang akan saya sampaikan untuk bagaimana keinginan harapan atlet bisa termenuhi, yaitu segera mungkin kembali ke tanah air. Jadi itu saya ucapkan terima kasih apa yang dilakukan oleh Pak Desa, juga kawan-kawan di KBRI, dukungan, supportnya begitu luar biasa. Saya ucapkan terima kasih atas nama pribadi juga atas nama tim. Ucapkan terima kasih juga teman-teman media. Saya tidak ada yang lagi yang ingin saya sampaikan selain yang tadi, dan semoga kita kembali ke tanah air, dan mudah-mudahan ada satu harapan sebenarnya kalau masuk Jakarta atau Indonesia, apakah boleh tidak di karantina 5 hari, tapi ini mungkin hal yang lain. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Mas Yoyo, sekali lagi terima kasih Pak Dubes, begitu luar biasa, sudah sangat-sangat membantu dalam hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Dubes Desra Percaya dan Pak Riki Subagja sebagai Ketua Timnas All England 2021. Press conference ini terselenggara atas kerjasama KBRI London dengan Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari teman-teman media. Salam sehat dan salam 24 jam. Kami dengan demikian akan menutup press conference ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.